Notaris menjalankan fungsi administratif dalam pembuatan akta autentik berdasarkan keterangan para penghadap. Namun, apakah setiap keterangan tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab notaris? Akta autentik pada dasarnya hanya memuat kebenaran formil, yaitu apa yang dinyatakan para pihak kepada notaris, bukan kebenaran material. Oleh karena itu, keterangan penghadap dalam lingkup keautentikan akta tidak seharusnya serta-merta dapat selalu menjadi dasar pertanggungjawaban notaris. Perkenalkan, saya Farisa Dwinanda Putri, mahasiswi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap notaris dalam penyesuaian anggaran dasar yayasan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, banyak yayasan menyimpang dari tujuan sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Yayasan hadir untuk memberikan kepastian hukum dan mewajibkan yayasan lama untuk menyesuaikan anggaran dasarnya. Namun, banyak yayasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akibat adanya jangka waktu penyesuaian sebagaimana ternyata di dalam Undang-Undang Yayasan. Pada tahun 2013, pemerintah memberikan kelonggaran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 agar yayasan lama dapat menjadi badan hukum dan menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penyesuaian ini kerap menimbulkan masalah, terutama terkait penyalahgunaan aset yayasan. Dalam suatu kasus penyalahgunaan aset yayasan, terdapat seorang notaris yang ikut ditarik sebagai pihak bersalah atas penjualan aset yayasan, meskipun perannya terbatas pada pembuatan akta pendirian. Melihat pada keabsahan dari akta pendirian yayasan yang dibuat oleh notaris, perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan kondisi yayasan tersebut. Yayasan ini merupakan yayasan yang telah ada sejak tahun 1952 dengan kondisi belum berbadan hukum. Sebagaimana ternyata di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yayasan dengan kondisi tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 15A dengan membuat akta pendirian. Akta pendirian tersebut telah memenuhi seluruh syarat formal dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2015. Meskipun demikian, notaris tetap dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan unsur pasal tersebut, notaris tidak terbukti memenuhi unsur ketiga pasal yang berkaitan dengan tidak memperoleh keuntungan, menyalahgunakan kewenangan, maupun menimbulkan kerugian dari akta pendirian yang dibuatnya. Penerapan sanksi pidana tersebut tidak tepat karena hanya melihat pada aspek hukum pidana tanpa mempertimbangkan kewenangan dari jabatan notaris itu sendiri. Seharusnya, terdapat pemeriksaan secara administratif maupun perdata terlebih dahulu untuk melihat apakah notaris memang benar-benar berkaitan dengan penjualan aset yayasan. Potensi timbulnya kriminalisasi terhadap profesi kenotariatan, penerapan sanksi yang tidak proporsional, penurunan terhadap kepercayaan publik, potensi merusak independensi jabatan notaris, serta menimbulkan ketidakpastian terhadap hukum menjadi konsekuensi dari penerapan sanksi tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, penegak hukum diharapkan lebih cermat dalam menilai perkara sesuai dengan konteks keilmuan. Sementara itu, notaris harus terus mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga integritas jabatannya.